akan berlangsung konvensi calon presiden dari Partai Demokrat di Hotel Grand Sahid Sudirman. Bagaimana persiapannya? Ada Mas Dar Fahmi di sana. Fahmi. Iya, selamat pagi Arni. Betul sekali bahwa pukul 10 nanti akan berlangsung konvensi Partai Demokrat dan nanti 11 calon presiden dari konvensi Partai Demokrat akan hadir semuanya di sini. Dan untuk mengetahui lebih lengkap tentang persiapan ataupun bagaimana rangkaian mengenai jalannya konvensi Demokrat untuk sesi terakhir ini, kita sudah bersama dengan Sekretaris Komite Konvensi Partai Demokrat dengan Bapak Suwaidi Marasabesi. Silakan Bapak. Ya, Bapak bagaimana bisa diceritakan untuk rangkaian dari acara pagi hari ini sampai nanti sore gimana Pak? Oke, pagi hari ini tanggal 27 April 2014 kami akan memulai pada pukul 10 menyelenggarakan debat bernegara konvensi calon presiden Partai Demokrat pada kota terakhir yaitu Jakarta. Setelah kami melakukan perjalanan di 9 kota yang lain, jadi ini adalah kota ke-10. Pada hari ini rencananya 11 kandidat akan kami tampilkan sekaligus untuk berdebat dipandu oleh 3 panel ahli yang akan mempertanyakan berbagai hal yang berhubungan dengan visi, misi, dan program mereka ketika nanti mereka terpilih sebagai seorang presiden Republik Indonesia hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2014 yang akan datang. Oke. Pak, apakah nanti hari ini akan langsung diumumkan pemenang dari calon presiden Partai Demokrat ini Pak? Iya, tentu saja belum karena masih ada 2 faktor kritis yang harus kami perhitungkan. Yang pertama adalah hasil pemilu legislatif yang baru akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 9 Mei yang akan datang. Dan tentu saja setelah debat bernegara ini, kami akan melaksanakan survei untuk melihat tingkat elektabilitas, popularitas, dan kualitas dari peserta konvensi. Dan hasil survei itu akan menentukan siapa yang terbaik di antara mereka. Lalu kemudian laporan ini akan diserahkan oleh lembaga survei kepada tim audit. Tim audit kemudian akan melakukan kerja pengauditan terhadap hasil pelaksanaan survei yang dilaksanakan oleh 3 lembaga survei. Lalu setelah itu mereka menyerahkannya kepada komite konvensi, komite kemudian melaporkannya kepada majelis tinggi untuk mendapatkan ketetapan. Dari situlah baru akan diketahui siapa yang akan menjadi calon presiden Republik Indonesia yang akan diusung bersama-sama dengan calon wakil presiden oleh Partai Demokrat dalam pemilu presiden dan wakil presiden yang akan datang. Oke, apakah dari Partai Demokrat ini tetap optimis Pak untuk mengusung calon presiden dari hasil konvensi ini, mengingat hasil hitung cepat yang kemarin Demokrat belum sampai ambang batas Pak, gimana Pak? Iya, betul sekali. Tentu saja ada banyak faktor yang harus diperhitungkan, termasuk semua masyarakat politik Indonesia sangat menyadari bahwa hasil pemilu legislatif yang lalu tidak menempatkan satu partai politik pun yang bisa mencalonkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya. Dan Partai Demokrat ketika mendapatkan hasil hitung cepat berada pada angka 9 sampai dengan 10%, kami tetap optimis, apalagi situasi politik hari ini mengatakan bahwa peran Partai Demokrat akan dominan untuk bisa mengkoordinasikan beberapa partai politik yang memang sedang mencoba mencari jaringan untuk bersama-sama mencalonkan seorang calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu yang akan datang. Ketokohan Pak SBY dengan segala pengalamannya memenangkan 2 kali pemilu presiden dan wakil presiden itu merupakan modal awal kami yang bagus gitu, dan mudah-mudahan kami akan bisa melakukan sesuatu demi kebaikan bangsa dan negara ke depan, setidak-tidaknya dalam hal melanjutkan proses pembangunan yang telah dirinci oleh Bapak SBY selama 2 periode kepemimpinannya. Oke, jadi kapan Pak kira-kira masyarakat bisa tahu calon presiden dari Partai Demokrat, bulan apa mungkin akan diumumkan? Iya, setelah debat ini kemudian akan diikuti kurang lebih 10 hari, akan dilaksanakan survei oleh 3 lembaga survei, di audit kurang lebih 3 hari. Perkiraan kami, rencana sementara ini adalah hasil audit itu sudah akan diketahui oleh Komite Konvensi pada pertengahan Mei, kemudian kami akan lakukan majelis tinggi, rencananya menjelang di detik-detik terakhir pelaporan setiap partai politik ke Komisi Pemilihan Umum untuk melaporkan calon presiden dan wakil presiden, Partai Demokrat akan memanfaatkan waktu itu. Seperti kita ketahui, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa setiap partai politik atau gabungan partai politik boleh melaporkan calon presiden dan wakil presidennya mulai tanggal 18 sampai dengan 20. Dan kelihatannya Partai Demokrat akan memanfaatkan waktu, kalau tidak tanggal 19, tanggal 20, masyarakat Indonesia sudah akan mengetahui apakah Partai Demokrat dan tentu saja akan bergabung dengan partai politik lain untuk
laporkan calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum. Dan pada saat itulah masyarakat Indonesia akan mengetahui. Oke. Ya, terima kasih Pak Sudi atas informasinya. Iya, dan terima kasih. oke. Dan konvensi Partai Demokrat ini nanti akan dihadiri oleh Ketua Majelis Tinggi yaitu Susilo Bambang Yudhoyono yang akan memberikan 2 kali pidatonya pada saat pembukaan dan juga pada saat selesai ataupun memberikan pandangan pada saat debat calon presiden nanti di akhir konvensi Partai Demokrat ini. Arni. Terima kasih Mas Darfahmi. Terima kasih Fahmi, selamat bertugas kembali. Nanti kita akan mengupdate terus informasi terkini mengenai konvensi Demokrat ya. Dan ada beberapa nama diusung, namun salah satu nama yaitu Anies Baswedan tidak bisa hadir menurut informasi yang saya dapatkan dari Kompas karena ada pertemuan sivitas akademika Universitas Gadjah Mada. Oke, dan ini sekedar mengingatkan saja siapa-siapa saja yang menjadi peserta di sini adalah Ali Mashkur Musa, Anies Baswedan yang ternyata berhalangan hadir. Dahlan Iskan, Dino Patijalal, Endriarto Sutarto, Gita Wirjawan, Hayono Isman, Irman Gusman, Marzuki Ali, Pramono Edi Wibowo, dan Sinyo Hari Sarundajang. Itulah beberapa nama yang menjadi peserta di sini seperti itu. Dari konvensi